Siapa yang tak kenal dengan Jayapura? Kota ini menyimpan sejarah panjang, mulai dari zaman Hindia, Belanda hingga masuknya Irian Barat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kota ini 3 kali berganti nama. Pada 7 Maret 1910, ketika pertama kali kota ini diberi nama Hindia Belanda oleh Belanda, walaupun Belanda sudah berada di Irian Barat mulai tahun 828, yang kala itu mendirikan benteng di Teluk Triton. Setelah Belanda mundur dari Irian Barat, pemerintah Indonesia memberi nama kota baru, kemudian diganti lagi dengan nama Soekarnopura. Pada 1968 diganti dengan Jayapura hingga sekarang. Oh ya teman-teman, sebelum kita lanjutkan, admin harap teman-teman subscribe, like dan komen pada channel ini. Subscribe itu gratis. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan. Jayapura yang sebelumnya pembangunan infrastruktur tertinggal jauh bila dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Indonesia terus dipacu oleh pemerintah pusat. Luasnya wilayah dengan medan yang cukup sulit dan tentunya cuaca yang tidak menentu membuat kota ini sempat mengalami stagnasi dalam proses pembangunan. Namun pemerintah pusat dan tentunya pemerintah daerah provinsi Papua terus membenahi kota Jayapura dari berbagai pembangunan. Membangun Papua tidaklah mudah, terutama infrastruktur, karena selain berhadapan dengan medan yang cukup rumit, cuaca yang tidak menentu, kendala lain yang harus dihadapi adalah tanah. Budaya di Papua pada umumnya yang memiliki tanah secara kolektif membuat pemerintah harus melakukan negosiasi kepada para pemilik tanah. Untuk masalah hak ulayat juga telah diatur dalam undang-undang, di mana pemerintah mengakui kepemilikan hak ulayat yang harus dibayar sebelum pembangunan dilaksanakan. Hal yang sama dialami kaum swasta yang ingin membangun bangunan-bangunan seperti hotel, mal atau pertokoan sebagai bagian daripada sarana untuk melengkapi sebuah kota modern. Kehadiran kaum swasta tidak bisa dipandang sebelah mata karena swasta ini yang melengkapi kebutuhan ekonomi suatu daerah dan tentunya menjadi sumber pendapatan asli daerah selain membuka lapangan kerja bagi para pencari kerja. Kota Jayapura yang kini berdiri banyak pusat-pusat bisnis, gedung-gedung tinggi seperti hotel dan mal paling tidak ikut memutar ekonomi di Jayapura. Tidak ketinggalan tempat-tempat hiburan seperti rumah-rumah karaoke, bar dan diskotik ikut menyumbang pendapatan daerah kota Jayapura. Belum lagi rumah-rumah makan baik modern maupun kaki lima yang menjamur menjadi salah satu sumber pendapatan daerah di kota Jayapura. Maka tidak heran kalau kota Jayapura kini berkembang menjadi sebuah kota modern yang tidak kalah dengan kota-kota lainnya di Indonesia. Berdiri gedung-gedung tingkat di mana-mana, baik milik pemerintah maupun punya swasta, yang telah menjadikan kota Jayapura sebagai sebuah kota metropolitan di ujung timur Indonesia ini. Oke guys, pada tahun 2025 ini, pemerintah terus melaksanakan pembangunan di berbagai segi. Kaum swasta pun tidak ketinggalan. Mereka menginvestasikan dana yang besar untuk membangun bisnis dan memperluas pasar mereka. Maka tidak heran kalau sarana penunjang ekonomi terus berkembang di kota ini, kota Jayapura. Bisa saja menjadi kota penjual jasa terbesar di Papua dan menjadikan kota Jayapura sebagai sebuah kota metropolitan baru di Papua. Oke guys, cukup sekian dulu ulasan dari kami. Terima kasih.